Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program diskusi dialog seputar keluarga Islami. Masya Allah. Kemarin kita sudah membahas surat An-Nisa ayat 19 yang isinya adalah tentang menggauli istri dengan cara yang ma'ruf. Oh, itu udah nonton videonya ya? Udah, Masya Allah. Nah, karena kemarin kita sudah membahas masalah menggauli istri dengan cara yang ma'ruf, sekarang kita akan lanjut untuk membahas masalah nafkah nih, Ahi. Oh, Masya Allah. Berarti kemarin itu termasuk di kewajiban suami ya? betul, Terakhir kita ya? Betul. Nah, kalau misalkan bicara tentang nafkah nih, apa sih menurut antum nafkah tuh? Nafkah itu mungkin kasih uang ya? Kasih uang atau nafkah batin. Wah. Mungkin dua itu ya. Wah nih, kita akan membahas ini bersama dengan narasumber sekaligus guru kita nih, yang sudah ada bersama kita, Ustaz Khalid Basalamah. Gimana Ustaz kabar antum Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Ustaz nih tadi kita sempat membahas Ustaz, kalau menurut versinya Ahrama itu nafkah itu memberi uang dan nafkah batin Ustaz. Sebenarnya dalam Islam itu nafkah itu definisinya seperti apa sih Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini sebenarnya episode lanjutan dari kewajiban seorang suami ya. Jadi yang lalu kita sempat membahas poin pertama yaitu surah An-Nisa ayat 19 wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka dengan cara yang paling ma'ruf. Ma'ruf ini kalau orang Arab membahasakannya maksudnya yang paling baik, paling sempurna, paling santun. Intinya terbaik lah. Dan itu Abdullah bin Abbas merincikan sampai pada gaulilah mereka secara biologis dengan baik dan santun. Tapi ini semua masuk, sudah pernah kita disinggung masalah itu, tatapan mata yang syahdu, ucapan yang santun, jamaan tangan yang ramah, kemudian intinya semua baik-baik saja, gitu. Tidak dengan emosional, tidak dengan kasar dan seterusnya. Nah kalau kewajiban suami yang kedua yang akan kita bahas kali ini itu adalah nafkah. Kalau nafkah dalam syariat itu lebih kepada materi, lebih kepada materi. Jadi sebenarnya tidak dibahasakan kalau biologis itu nafkah, tapi dia lebih kepada materi. Laki-laki yang bijak, suami yang bijak, dia mengetahui yang pertama itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 7. Liyunfik dhu sa'atin min sa'atih. Waman qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullah nafsan illa ma'ata sayaj'alullah ba'da usri yusra. Terjemahannya itu, harusnya kata Allah SWT, orang yang telah diwajibkan untuk memberikan nafkah dan punya kemampuan mengeluarkan nafkah itu. Ya. Dan siapapun menurut kemampuannya, dan siapapun yang tidak memiliki kemampuan, maksudnya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, tetap dia harus menafkahi istrinya semampunya. Allah tidak akan membebankan seseorang di atas kemampuannya, dan Allah akan menjadikan segala sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Maksudnya, bagi orang yang coba berusaha menjalankan kewajibannya, Allah akan mudahkan. Contoh misalnya, kewajiban sholat. Kalau orang itu sudah niat, tulus dari hatinya dia ingin sholat, Allah akan mudahkan dia sholat. Nah, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji dan umroh, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Penutupan ayat ini menjelaskan tentang masalah kalaupun ada orang yang tidak punya kemampuan, kecuali misalnya dia hanya bisa memberi istrinya makan sehari sekali aja, maka itu sudah dianggap batas kemampuan dia. Dia tidak punya kemampuan lebih, maka tetap dia berikan. Dan setelah itu kalau dia niat tulus, Allah SWT akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Ini dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang suami berikut ayah, mereka punya kewajiban untuk menafkahi para ibu. Jadi pada saat jadi istri dan pada saat jadi ibu, menurut kemampuan dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menitikberatkan 3 ayat setelah itu, Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 236, yang Allah memastikan kalau orang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuan dia. Wa 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Orang yang punya kemampuan dia berikan sesuai dengan kemampuan dia. Makin Allah bukain rezeki, makin dia royal sama istrinya, sama anaknya. Dia berikan sesuai kemampuan dia. Dan bagi orang yang tidak mampu, juga memberikan sesuai dengan kemampuan dia.
Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini fokuskan ke masalah materi. Nah, begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang sahih, di antaranya hadis riwayat Abu Daud, wa antut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza iktasait. Engkau memberikan makan, ini masalah nafkah. Engkau memberikan makan pada istri apa yang kamu makan, dan engkau memberikan pakaian apa yang kau kenakan. Maksudnya setara juga dengan apa yang kamu makan dan apa yang kamu kenakan. Berarti di sini memang ya kita lihat masalah nafkah itu berkisar di masalah materi dan kebutuhan. Dan masalah mampu ini setiap orang berbeda-beda, Ustaz ya. Setiap suami itu kadar kemampuannya ini takarannya berbeda ya. Tentu saja. Makanya tadi Al-Baqarah 236 itu menitik beratkan itu. Wa 'alal musi'i qadaru. Musi itu maksudnya orang yang luas sekali rezekinya. Maksudnya dia betul-betul kaya raya, maka dia keluarkan nafkah dengan kemampuannya. Jadi dalam Islam juga tidak boleh orang kaya raya tapi dia malah perhitungan sama istri sama anaknya. Kalau dia berikan, dia memang dia bekerja, dia memiliki pendapatan untuk kebutuhan dia, untuk kebutuhan istri dan anaknya, dan untuk kebutuhan dia bersedekah dan kegiatan sosial di luar sana atau bantu kerabatnya. Terus dikatakan wa 'alal muqtiri qadaru, dan orang yang tidak mampu juga tetap harus sesuai dengan kemampuannya. Makna ayat ini berarti tidak ada alasan bagi seorang suami untuk tidak menafkahi istrinya. Kecuali memang dia punya udzur syar'i, kayak misalnya dia sakit, stroke, hilang akal, gila, nah itu mungkin. Tetapi kalau dia masih punya kekuatan fisik, punya kemampuan, dia tidak boleh untuk tidak memberikan nafkah. Dan kebanyakan orang itu selalu berkeluh kesah karena dia pikir, oh saya kan belum diterima di kantor ini bekerja, di kantor itu bekerja. Selalu patokannya hanya terikat dengan kantor. Seakan-akan tidak mungkin dia punya income kecuali dari kantor saja. Ini keliru. Karena pernah ada seseorang yang menganggap dirinya miskin di kota Jeddah, datang kepada seorang syekh dan mengatakan begini, syekh saya ini orang miskin. Syekhnya kebetulan lagi pengajian, lagi ramai jemaahnya. Orang ini berharap agar syekhnya menyampaikan kepada jemaah, ayo tolong bantu orang ini. Dia mengatakan, syekh dia berhentikan pengajian. Terus syekhnya mengatakan, ada apa? Kenapa pengajian diberhentikan? Dia bilang, saya orang miskin. Tolong bantu saya dan sampaikan ke jamaah Anda untuk membantu saya. Terus syekhnya mengatakan, kamu orang kaya. Seorang itu mengatakan, saya orang miskin syekh. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Orang itu karena dia heran, maka dia mengatakan, demi Allah saya orang miskin. Karena dia pikir dia lebih tahu tentang dirinya. Maka syekhnya mengatakan, demi Allah kau orang kaya. Di pengajian itu. Maka orang ini penasaran. Maka dia mengatakan, syekh, saya lebih tahu keadaan saya. Bagaimana saya sudah bersumpah atas sama Allah kalau saya orang miskin, Anda bersumpah saya orang kaya. Saya ini orang miskin. Mana buktinya kalau saya ini orang kaya? Kata syekhnya, kau mau saya buktikan? Dia bilang, iya. Baik, kata syekhnya, kau mau saya hitung kekayaan kamu? Orang itu makin penasaran. Dia bilang, tentu saja. Kata syekhnya, saya ingin tanya, berapa jari-jari tangan kamu? Dia mengatakan 10. Kata syekhnya, mau gak? 1 jari kamu, tangan, saya potong, saya bayar dengan 1 juta real. Itu kan 4,5 miliar kan. Orang itu spontan mengatakan, tentu saya tidak mau. Kata syekhnya, kau punya 10 juta real. Baik, kalau 1 mata kamu saya congkel, saya bayar 1 juta real. Saya nggak mau. Oke, kamu punya 2 juta real. Kuping, kaki, semua dihitung sama syekhnya. Kata syekhnya, kamu ini orang kaya raya. Tugas kamu sekarang tinggal keluar, berusaha untuk mencari kebutuhan kamu harian. Perangkat kamu sudah ada. Jadi kamu ini orang kaya raya. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran, banyaknya orang yang tidak faham. Sebenarnya dia tinggal ikhtiar saja. Dan ada hadis Bukhari yang sangat menarik. Kata Nabi SAW, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sebagaimana burung bertawakal. Dia keluar, kalau kalian betul-betul begini hadisnya, kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakalnya, maksudnya ikhtiar dan mengembalikan hasilnya kepada Allah. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah berikan rezeki seekor burung yang keluar di pagi hari. Dalam kondisi lapar, pulang sore hari sudah kenyang. Jadi sebenarnya tidak ada urusannya masalah rezeki itu sebenarnya dengan titel, ya kan, titel akademik, apa misalnya dia punya pengalaman atau apa. Intinya dia mau nggak bekerja. Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai itu. Karena rezeki sudah dijamin, Ustaz ya. Ya. Ustaz, tapi gini Ustaz, ini kan banyak sekali nih Ustaz, kasus-kasus itu apalagi melibatkan public figure ya. Dia itu banyak bercerai karena katanya nafkah dari suaminya kurang, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya, jadi nafkah itu kita perlu batasi dulu. Berkisar di 5 hal. Di makanan, di minuman, di pakaian,
Di tempat tinggal dan transportasi semampunya. Kalau makanan dan minuman serta pakaian itu masuk dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, bahwa saja para wanita memiliki hak dari kalian, untuk para istri memiliki hak dari kalian, itu kalian memberikan makan, minum, dan juga pakaian semampu kalian. Kemudian kalau masalah tempat tinggal, itu yang Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 6-nya, seingat saya, wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempat tinggalkan mereka para istri di tempat tinggal yang kalian tempat tinggal di semampu kalian. Ada perintah di situ. Sementara kendaraan sendiri adalah bagaimana Nabi SAW mencontohkan, beliau menyiapkan untuk para ummahatil mukminin, istri beliau itu transportasi di masa itu kan unta. Ya, itu banyak hadis yang menjelaskan kalau ummahatil mukminin itu punya transportasi. Dan itu juga terjadi kepada para sahabat memberikan transportasi buat istri mereka. Di masa sekarang juga tidak asing, kita juga mungkin punya transportasi untuk mengantar mereka selama kita punya kemampuan. Jadi kita batasi di situ. Nah, suami yang bijak, dia duduk. Dimulai dari makanan, minuman, sama pakaian misalnya. Dia duduk kira-kira kebutuhan 1 bulan berapa sih? Ya. Perincikan semua, tulis. Kalau saya pribadi gitu, saya tulis misalnya. Oke, sabun, sampo, odol, apa saja, minyak goreng, semua dirincikan. Nah, misal ini contoh, angka ini contoh, bukan sebagai pegangan. Kalau misalnya keluarlah angka 5 juta rupiah atau 10 juta rupiah. Oh ternyata ini kebutuhan rumah. Dan makanan, minuman, pakaian. Contohnya, kita belum bicara transportasi sama rumah ya. Misalnya ini makanan, minuman yang rutin setiap hari lah. Karena kalau transportasi belum mampu, dia masih bisa pakai kendaraan umum. Kalau rumah dia belum mampu beli, dia bisa kontrak atau kos-kosan dulu. Tapi makanan, minuman, pakaian ini nggak bisa, nggak mungkin minta orang lain atau pinjam punya orang lain kan gitu. Selama mereka punya kemampuan. Oleh karena itu dia paling bijak kalau menghitung tadi seperti itu. Keluarlah misalnya angka 5 sampai 10 juta per bulan. Maka di sini sang suami udah tahu, oh saya harus cari kerjaan atau pendapatan 1 bulan besarnya begitu. Nah kalau kita ambil angka 9 atau 10 juta. Kalau kita supaya mudah dihitung misalnya anggaplah 9 juta. Ya kebutuhan rumah misalnya ini 9 juta. Angka ini cuma sebagai contoh. Berarti dibagi 30 hari. Berarti per 10 harinya kan 3 juta. Ya 3 juta. Dibagi lagi. Karena kalau 3 juta kali 3. Ya kan. Berarti 9 juta. 1 bulan 9 juta. Berarti per 10 hari 3 juta. 3 juta dibagi lagi 10 harinya. Berarti 300.000 per hari. Nah, di sini dia bisa tahu, oh saya harus cari income 300.000 per hari, 3 juta per hari, dan 9 juta per bulan. Nah, contohnya. Itu contoh saja. Nah, di sini nanti sang suami jadi tahu, oh ternyata saya harus punya income sekian. Jadi dia lepas dari hisab hari kiamat, gitu kan. Dan dia di sini menghitung yang standar sekali. Maksudnya yang paling standar, yang kebutuhan standar sekali. Ini tidak bicara masalah lebih daripada itu, kayak misalnya uang jalan-jalan, uang untuk membantu keluarga istri, itu tidak masuk di sini. Ini yang kewajiban dia di rumah. Yang dasar ya. Yang dasar yang istrinya bisa makan. Dan ada orang Masya Allah gaji 2-3 juta per bulan cukup. Karena dia sudah duduk sama istrinya dan memang membahas itu secara rinci. Dan mereka sama-sama. Ya. Karena ini sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau misalnya tadi saya bilang ada suami cuma mampu membeli contoh makan 1 bungkus nasi uduk 1 hari. 5.000, 10.000 rupiah. Dia seorang buruh kasar, dia tidak punya pendapatan kecuali 10.000. Mungkin dia beli minuman air buat dia misalnya 1.000-2.000 rupiah, sisanya 8.000 pakai makan misalnya. Dia hanya bisa beli 1 bungkus nasi uduk dengan tempe sama sedikit apa yang lainnya sambal atau apa gitu. Cuma itu saja. Kemudian dia makan 1 bungkus berdua sama istrinya. Itu kemampuan dia. Asal dia jujur, Allah SWT tidak akan hisab dia. Ya. Jadi dia bisa seperti itu cara pembagian nafkahnya. Jadi dia rincikan, itu jauh lebih baik. Dan poin penting juga, seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah itu harian, bukan bulanan. Ya, jadi kalau misalnya dia memberikan 1 bulan dari awal bulan untuk 1 bulan ke depan, itu satu kebaikan yang luar biasa. Karena kalau sang suami meninggal di pertengahan bulan, misalnya tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Dia udah kasih nih 1 Januari, dia udah kasih, terima gaji, dia kasih istrinya. Kebutuhan misalnya 5 juta, 6 juta per bulan, dikasih uang. Ternyata di pertengahan bulan Januari suami meninggal. Berarti kan ada 2 pekan ke depan yang bukan kewajiban dia sudah kasih.
Karena sebenarnya harusnya per hari. Tapi memang sekarang karena kita umumnya di masa kita ini adalah penerimaan gaji bulanan, maka kita memberikan 1 bulan ke depan. Nah ini juga perlu difahami oleh para muslimah. Ini sebuah poin kebaikan dari sang suami kalau sudah memberikan 1 bulan ke depan. Nah kalau nafkah dasar yang sudah dikasih, selebihnya itu tambahan sunnah saja. Kayak tambahan misalnya beli handphone, kemudian bantu keluarga, jalan-jalan, makan di luar rumah, di luar daripada makanan yang sudah kita sepakati misalnya. Nah itu tambahan. Itu kalau dilakukan maka sangat baik tentunya bagi para suami. Itu akan nilai pahala sendiri. Karena dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, untuk pembebasan budak, untuk jihad di jalan Allah, dan yang kau keluarkan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Maksudnya ini menjadi motivasi sendiri kalau kita memberikan kepada mereka, menggembirakan dan memenuhi kebutuhan istri, anak, itu adalah hal yang sangat baik. Mendahulukan keluarga ya Ustaz ya? Ya. Untuk hal sedekah itu tadi. Ya tentu saja. Anda baru tahu loh tadi asannya memang kalau kasih nafkah itu per hari. Karena biasanya per bulan soalnya. Oh bukan per tahun ya? Bukan. Jadi bukan ahsannya, dasar hukumnya begitu. Oh, dasar hukumnya. Kalau ahsan antum bilang berarti yang lebih baiknya. Baik, ya. Nah tapi tadi justru satu kebaikan atau perbuatan yang hasan yang baik kalau seorang suami kasih 1 bulan ke depan, sehingga kan dia aman. Sebab dia kalau meninggal di pertengahan bulan pun misalnya, maka seperti dia punya saldo kebaikan 2 pekan ke depan. Karena itu bukan kewajiban lagi. Kewajiban seseorang memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya itu semasa dia hidup. Kalau dia meninggal kan sudah gugur. Nah. Ustaz, gini Ustaz, kalau misalkan kita udah coba kasih nafkah nih, terus karena mungkin ada keterbatasan kita buat cari nafkah sehingga kurang terus, istri nggak ridho Ustaz, itu gimana Ustaz? Itu kurangnya kenapa? Kalau misalnya tadi, ini stepnya ya. Kalau kita sudah penuhi step tadi, sudah duduk sama istri, duduk ngobrol sama-sama, lalu kita bilang, ini ya pengeluaran bulanan kalau menurut catatan ini, itu 5 juta misalnya 1 bulan. Contoh saja, angka ini tadi baru katakan kan 9 juta, ini cuma angka saja. Bisa 5 juta 1 bulan. Dan kita sudah tahu nih, oke, saya akan start ya mencari ini. Mulai sekarang, misalnya dari hari pertama. Karena kewajiban nafkah itu mulai selesai akad nikah. Nah mulai hari itu, dia sudah mulai punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Karena pada saat akad nikah, wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Seakan-akan sang ayah mengatakan begini. Ini anak perempuan saya dulu, tinggal di rumah saya, makan dari hasil kerja saya, berobat dari hasil keringat saya lindungi, saya didik sekarang saya akan pindahkan kamu siapa? Kalau si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, berarti silakan pindah ke rumah saya akan tanggung semuanya. Berarti kan memang ini betul-betul kita harus tahu pertanggungjawaban itu ada gitu. Dan mungkin pertanyaan Aris yang tadi Ustaz ya, masalah tadi si istri itu komplain masalah nafkah Ustaz. Ini mungkin balik lagi ke pembahasan yang awal Ustaz ya, masalah si istri ini sebelum jadi istri, si perempuan ini harus melihat kondisi suaminya Ustaz ya. Karena nanti ketika menikah itu seorang istri itu udah tahu bahwa kesanggupan suaminya menafkahi perharinya sekian gitu. Iya, betul. Jadi maksudnya untuk menghindari konflik tadi Ustaz setelah menikah, betul begitu Ustaz? Betul. Sebenarnya sih kalau orang tulus ya dalam rumah tangga, sang suami ini menikah karena sunnah Nabi SAW, perintah Allah dan Rasulnya, dan si istri juga begitu, harusnya tidak ada konflik. Harusnya tidak ada konflik karena mereka akan saling faham, bekerja sama menjadi satu tim yang sangat baik. Pada saat memang awal memulai mencari rezeki, pendapatannya hanya bisa per hari sekian, ya sama-sama dinikmatin. Tapi misal 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, keadaan ekonomi membaik, maka kemudian sama-sama lagi ditingkatkan, gitu. Karena termasuk kata Ali radhiyallahu anhu, bagi orang yang Allah telah bukakan pintu rezekinya, harusnya dia memahami. Dari rezeki yang bertambah itu, dia memperindah silaturahim keluarganya. Dimulai dari orang tuanya, istrinya, anaknya. Dia malah lebih baik sama mereka. Kemudian juga peduli terhadap fakir miskin, anak orang-orang ibnu sabil terputus jalan, para mujahidin jalan Allah. Kemudian pokoknya dia kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kemudian Ali mengatakan juga, dan dia harus tahu dan sabar, di harta itu akan ada ujiannya. Kayak misalnya ditipu orang, dia bisnis bangkrut, itu akan ada. Karena dengan itu semua, dia malah meningkatkan level pemberiannya kepada orang-orang yang wajib dia berikan, atau dia berbagi pada orang lain. Dan dia bersabar dengan ujian, dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat.
Masya Allah. Dan rezeki yang kita terima itu ada hak orang lain Ustaz ya. Ya, itu perlu difahami. Jadi kalaupun kita diberikan oleh Allah SWT, pastikan di situ juga ada hak orang lain. Nah, dengan kita memahami itu, akhirnya kita tidak tamak, tidak mau rakus menghabiskan sendiri, dan akhirnya jiwa sosial dan kedermawanan akan muncul berbagi dengan orang lain. Dan justru dengan itu kata kuncinya akan ditambah oleh Allah. Masya Allah. Ya. Ustaz, tapi gini Ustaz, biasanya kan orang-orang tuh sebelum nikah tuh ada aja Ustaz, perempuan-perempuan minta duluan tuh sebelum nikah, nanti saya kalau misalkan nikah sama kamu, saya maunya nafkahnya sekian ya setiap bulan, 10 juta, 20 juta gitu. Kasih syarat maksudnya. Iya, kasih syarat Ustaz. Dan kadang-kadang tuh ada aja laki-laki yang yaudah oke, gitu saya terima akadnya nih. Tapi pas ketika sudah menikah nggak terjadi Ustaz, akadnya berubah. Itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Dalam hadis Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim harus sesuai dengan syaratnya. Jadi kalau kita sudah sepakat nih, baik laki-laki sama laki-laki dalam transaksi jual beli atau bisnis, atau si laki-laki sama istrinya atau calon istrinya, ya. Kemudian dia mengiyakan, maka syarat itu. Syarat. Makanya sosok yang bijaksana dan dewasa serta hatinya dipenuhi dengan keimanan, dia jujur. Oh, saya nggak mampu. Saya nggak bisa. Bukan hanya sekedar karena ingin menikahi wanita ini kemudian dia mengatakan, oh ya nanti. Enggak. Ya, dia harus bilang, memang saya nggak punya kemampuan. Income saya pada saat ini sekian. Kalau nanti misalnya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan saya pintu rezeki, saya akan naikkan lagi. Saya akan naikkan lagi. Nah seperti itu dari awal kesepakatan. Itu poin dulu. Tapi poin yang lain, seorang laki-laki juga harus lebih jeli melihat. Kalau ada sudah wanita seperti ini permintaannya, ini belum menikah aja sudah tuntutannya besar, ya kan? Ya sebaiknya jangan melangkah. Sebenarnya jangan melangkah karena nanti akan ada beban-beban, gitu kan? Yang akan beban-beban yang sebenarnya mungkin tuh di atas kapasitas dia. Betul. Beda kasusnya kalau misalnya seseorang itu mampu. Ini kita pisahin beda kasus ya. Seorang wanita ini memang dasarnya hidup dari keluarga kaya dari awal. Ayahnya memberikan dia 10 juta tiap bulan misalnya. Sekarang dia mau nikah sama laki-laki. Laki-laki ini juga memang orang punya kemampuan. Dan perempuan ini dia merasa setelah dia hitung karena sudah terbiasa sekian belas tahun hidup sama orang tuanya memang begitu pemenuhan kebutuhannya. Maka dia memberikan syarat tapi dengan cara yang santun dia mengatakan misalnya saya biasa dikasih oleh ayah saya sekian. Atau ayahnya mengatakan saya biasa memberikan anak saya bulanan sekian. Saya berharap nanti pada saat pindah ke rumah kamu jangan dikurangin gitu kan. Kalau dilebihkan tidak ada masalah. Dan si laki-laki ini punya kemampuan. Dan dia tahu dia bisa. Dia mengatakan baik saya siap. Oke itu bagus. Itu idealnya kan. Tapi jangan sampai nanti ada seorang laki-laki kasus yang tadi sebelumnya. Dia gak punya kemampuan. Tapi karena dia suka. Karena kecantikan perempuan ini. Atau karena kedudukannya. Lalu dia mengatakan oke, saya akan kasih. Padahal dia bohong misalnya. Dia gak bisa. Nah ini kasus yang berbeda nih. Nah kalau kasus pertama. Dia hanya berbohong saya si laki-laki ini. Yang penting dia nikah dulu lah. Gitu kan. Bahkan kadang-kadang sering kali pernah saya temukan ada kasus begitu untuk menunjukkan kebetulan wanita ini karena orang kaya dan itu kebetulan punya hubungan kerabat dengan kami. Si laki-laki ini datang meminjam mobil temannya yang sangat mewah sehingga mungkin pihak orang keluarga perempuan ini melihat oh ini orang mampu seolah-olah terlihat kaya. Iya, padahal itu mobil pinjaman datang dalam mobil Mercy, mobil Alphard, mobil apa jadi pihak perempuan lebih percaya dan oh berarti ini orang bisa memberikan nafkah gitu kan. Padahal setelah nikah orang itu cuma naik motor biasa dan sering terjadi clash dalam rumah tangga setelah itu sampai bercerai. Nah ini berarti kan kasusnya terjadi kesalahan si laki-laki. Dan apa tujuannya? Apa manfaatnya dia pada saat sudah menikah dia dapat wanita yang dia sukai tapi bercerai juga ujung-ujungnya? Kan lebih baik dari awal sebelum terjadi interaksi biologi sebelum muncul kasih sayang dan cinta udah jangan melangkah. Itu orang kalau bijaksana kan gitu. Nah itu kalau kasus yang pertama. Jadi dia kalau dia mengiyakan dia harus penuhi. Kalau tidak dia berdosa. Karena orang muslim sesuai dengan syaratnya. Nah beda dengan kasus yang kedua. Si laki-laki mampu, perempuan memberikan syarat. Dan dia sudah mengiyakan. Tapi setelah berjalan rumah tangga dia tidak mau menjalankan padahal dia mampu. Ini juga berdosa juga si laki-laki ini. Ya? Dia harus penuhi itu. Ya? Dan nasihat untuk semua laki-laki. Kalau mau memunculkan loyalitas dari seseorang. Terutama istri, tetangga bantal gitu kan. Maka harus royal. Royalitas memunculkan loyalitas. Masya Allah. Ya. Dan ini semua melanggengkan hubungan suami istri, orang tua sama anak, sahabat dengan sahabat,
pemimpin sama bawahan, bawahan sama atasan. Ini royalitas ini penting. Kalau bahasa agama kita sedekah. Nah, gitu. Berbagi itu luar biasa. Sering memberi itu akan bisa membeli hati orang lain, memunculkan loyalitas dia. Nah, seperti itulah. Jadi kalau ada suami justru yang selalu perhitungan dengan istrinya, dia mampu tapi dia nggak mau kasih misalnya, kayak ini hanya akan merusak ya hubungan baik dan keharmonisan. Setelah itu dia mau menggauli istrinya, dia mau banyak tuntutan untuk perawatan rumah, anak. Berarti dia sendiri juga tidak memberikan sesuatu yang bisa memuaskan mereka. Tidak membeli istrinya, ya tanda kutip, tanda kutip maksudnya. Dia harus membeli. Persahabatan pun sama. Seorang sahabat sama sahabatnya, laki-laki sama laki-laki misalnya dia bersahabat karena Allah SWT. Itu akan sangat langgeng dengan royalitas itu. Makanya waktu Abu Hurairah ditanya oleh seorang sahabat yang lain, saya mencintai Anda karena Allah. Ini terjadi pada sahabat yang lain juga namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada orang datang mengatakan saya mencintai Anda karena Allah. Saya ingin menjadi sahabat Anda. Pertanyaan dua sahabat ini sama, walaupun beda kasus. Apakah kau bersedia kantongmu jadi kantongku dan kantongku jadi kantongmu? Mulai sekarang persahabatan ini oke jalan, tapi ingat hartamu hartaku, hartaku hartamu. Siap gak untuk itu? Itu nomor satu tuh ujiannya. Maka orang itu mengatakan saya belum bisa. Kata beliau, silakan cari orang lain kalau gitu. Keduanya memberikan jawaban yang sama, Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud. Tapi beda kasus, beda orang. Tapi mereka berdua jawabannya sama, pertanyaan sama, jawabannya sama. Kalau gitu silakan cari orang lain. Karena tidak mungkin persahabatan langgeng dengan orang yang pelit. Dia selalu hanya mau ditraktir, dia selalu hanya mau diberikan hadiah, tapi nggak pernah berbalas dengan temannya. Bagaimana muncul loyalitas di situ? Nah seperti itulah. Dan ada juga kasus Ustadz ya, mungkin si suami ini lebih dalam tanda kutip tadi membeli teman-temannya Ustadz dibanding keluarganya gitu loh. Kok sama keluarga lebih pelit dibanding teman-temannya gitu. Nah ini satu kekonyolan. Iya. Dan itu terjadi itu perlu dibahas. Itu perlu dibahas dari dua sisi. Sisi yang lain masalah royalitas. Dia memberikan royal sama teman-temannya, traktir, ajak makan segala macam. Sementara istrinya sendiri bagi dia sudahlah cukup dengan uang di rumah. Sebenarnya kewajiban sudah gugur ya. Tetapi antara pertemuan mau traktir teman sama menambah nafkah atau mau traktir istri, ini lebih besar pahalanya istri daripada teman-temannya. Ya kan? Ini melayani biologis dia, ini tidak. Ini bisa melahirkan anak dia, ini tidak. Ini mengurus anak, ini tidak. Ini menjaga rumahnya, ini tidak. Kan terlalu jauh sekali. Satu sisi yang lain juga. Kadang-kadang ada anak-anak muda, apalagi kalau mereka masih baru nikah, atau masih muda. Mungkin teman-teman sudah ada yang bujang, ya. Kemudian memanas-manasi pada saat mau pulang. Oh ini kalau pulang baru takut sama istrinya nih, gitu-gitu. Udah pulang. Akhirnya dia takut. Dia gak takut dibilang nanti tunduk sama istri, udah tidak mau pulang. Istrinya sudah dandan, sudah nunggu dia, udah masak, anak-anaknya tunggu sampai mereka ketiduran. Ini kekonyolan semua. Dia harus bisa gentle mengatakan, oh iya, karena istri saya punya hak. Saya sudah duduk sama kalian cukup. Karena tidak duduk sama temannya pun seharian tidak ada masalah. Tapi kalau istrinya wajib dia bersama istrinya. Apalagi malam hari ada hak mabit, menginap kan. Nah itu tidak bisa dia bengkalikan. Oleh karena itu boleh orang berteman. Boleh luangkan waktu buat teman-teman. Tapi bukan berarti mereka diprioritaskan dibandingkan istri dan anak-anak gitu. Kalau sama teman, ada 50.000 nggak kasih enteng. Kalau sama istri, duit gue mana 10.000 di sini. Ngomel-ngomel sama istrinya gara-gara hilang. Nah, tapi gini Sat, kalau misalkan dalam sebuah rumah tangga Sat, boleh nggak sih Sat, si istri ini membebaskan si suami dari kewajiban untuk nafkah Sat? Ya itu boleh. Itu bab tanazul tentang nafkah, maksudnya melepaskan hak nafkah dia. Misalnya dia wanita mampu dan dia memang siap menikah dengan seorang laki-laki yang dia anggap mungkin kurang mampu dan dia tahu tidak bisa menafkahi dia. Dia rasa juga dia sudah tercukupi. Bahkan ada sebagian wanita, Masya Allah, dia yang suka memberikan ke suaminya, gitu kan? Itu terjadi pada Abdullah bin Mas'ud tadi, sahabat Nabi. Beliau punya istri namanya Zainab. Zainab ini dalam sebuah riwayat yang sahih pernah mengeluarkan hartanya karena dia kaya raya, dia ingin keluarkan sedekah. Lalu dia tanya suaminya, ini saya ingin sedekah. Kalau bisa hukumnya saya memberikan kepada Anda sebagai suami, saya akan berikan kepada Anda. Untuk apa orang lain? Tapi kalau nggak bisa, saya akan kasih ke orang lain. Tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, karena dia tahu ini masalah harga diri dia mengatakan, jangan saya yang bertanya. Engkau yang pergi bertanya, engkau punya hajat. Jadi seakan-akan beliau ini mengatakan, kalau saya yang tanya, nanti seakan-akan saya nanti difaham mau ambil uang istri saya gitu. Tapi tidak secara langsung, beliau cuma mengatakan, bijaknya engkau yang bertanya.
Maka Zainab pun pergi ke rumah Nabi SAW dalam riwayat ini. Uniknya kejadian dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala itu yang ada di situ di depan pintu rumah Nabi, seorang wanita dari Ansar namanya Zainab juga, kasusnya sama juga. Namanya sama, kasusnya sama. Jadi dia orang kaya, suaminya orang miskin, dia ingin bersedekah buat suaminya, ingin tanya hukumnya boleh nggak? Maka Bilal menemui kedua wanita ini lalu melapor kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ada Zainab di depan pintu. Kata Nabi SAW, Zainab yang mana? Kata Bilal, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud dan Zainab dari wanita Ansar. Apa yang mereka tanyakan? Kata Bilal, mereka menanyakan boleh nggak mereka memberikan harta mereka kepada suami mereka dalam bentuk sedekah. Maka kata Nabi SAW, sampaikan kepada keduanya, kalau mereka lakukan itu mereka akan mendapatkan pahala sedekah dan silaturahimnya. Jadi bolehkan. Jadi seorang istri kalau dia punya kemampuan dan dia menganggap suaminya, dia tidak mau bebankan suaminya, dia hanya butuh figur seorang suami mendampingi dia, memenuhi kebutuhan biologisnya, menjadi ayah anak-anaknya, karena dilihat laki-laki itu soleh dan layak, bijaksana, cuma memang secara ekonomi masih kurang, maka boleh saja. Dan tapi dia harus membahasakannya. Dia mengatakan, nafkah buat saya nggak usah dikasih. Bahkan ini rumah, misalnya rumah dia, kita tinggal sama-sama di sini, nanti makan semua saya yang siapin. Memang dia melepaskan kewajiban suami yang memberikan nafkah, dia juga melepaskan hak dia, maka itu boleh-boleh saja. Masya Allah. Tapi nggak boleh dibalik ya. Jangan suami yang bilang saya mau nikah tapi saya nggak mau kasih kamu nafkah. Baru melakukan itu, Ustaz. Ya jangan begitu kan. Ya jadi nanti akhirnya istrinya dibiarkan kerja keras, ya jadi pembantu rumah tangga, keluar negeri. Karena beberapa saya dapat kasus begitu. Jadi ada beberapa, Allah musta'an, Allah tempat kita minta tolong, TKW kita mengeluh begitu. Jadi suami mereka pengangguran di Indonesia, istrinya keluar kerja jadi dari desanya, dari kampungnya ke ibu kota atau kota-kota besar di Indonesia ataupun keluar negeri hanya untuk mencari nafkah. Karena dia patuh pada suaminya, dia juga tidak mau kehilangan suaminya, maka dia bekerja. Suaminya justru yang ngurus rumah dan segala macam. Ini berbalik ini, ya. Dan itu atas perintah suaminya. Nah, ini tidak boleh. Secara hukum agama dia berdosa sang suami. Harusnya dia yang keluar negeri. Karena kita yang disuruh keluar rumah kan. Kita disuruh sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, jihad, cari nafkah, itu tugas kita laki-laki. Tapi secara umum mungkin laki-laki kalau disedekahin istrinya, Ustaz, mungkin harga dirinya agak. Iya, jadi kayak nggak ada harga agak dirinya. kurang enak gitu. Nah, ini kan kasuistik. Iya, kasuistik. Ya. Kasus artinya kalau, kan tadi ditanyakan pertanyaannya, kalau ada istri yang tanazul, melepaskan hak nafkahnya dia, apakah boleh? Nah boleh saja. Nah saya tadi kasih contohnya, di zaman Nabi SAW itu ada terjadi. Dan itu Abdullah bin Mas'ud pun sebenarnya bukan minta. Suami bukan minta, tapi istrinya ingin memberikan. Sekarang misalnya istrinya orang kaya, terus kemudian memberikan jam mahal buat suaminya, dompet, dia hadiahkan mobil, boleh nggak? Boleh. Tapi dari dianya. Bukan suami yang kasih syarat, kamu harus berikan saya mobil, harus berikan ini, itu nggak ada. Dan ini nggak boleh dimanfaatin juga sama suami ya Ustaz ya. Maksudnya, wah istri saya kaya nih, gini mumpung. Nah itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu isi hati setiap orang. Kalau memang dia gunakan keadaan seperti itu, nggak usah kita bicara istri. Persahabatan misalnya, ada orang sahabat dengan seseorang yang lain, lalu dia tunggangi karena sahabatnya kaya dia lakukan itu. Itu niatnya sudah tidak benar. Apalagi istrinya yang harus dia wajib nafkahi. Kalau temannya aja tidak wajib dia nafkahi, tidak boleh dilakukan, apalagi sama istrinya. Gitu kan? Ada tambahan mungkin berhubungan dengan masalah nafkah. Walaupun kita bahas materi, pertanyaan sederhana, apakah sang suami memberikan uang cash atau justru terlibat dalam belanja langsung? Nah itu pilihan sang suami. Jadi misalnya gini, yaudah kebutuhan apa sih di rumah? Minyak goreng, sampo, sabun. Suami yang pergi belanja, begitu terima gaji dia akan kasih istrinya. Itu juga masuk dalamnya. Jadi tidak harus uang, fisik uang. Ya, yang penting dia penuhi kebutuhan istrinya. Ya, jadi di sini materi bukan hanya duit, tapi kebutuhan itu intinya. Atau kalau dia kasih uang istrinya nanti belanja sama-sama juga boleh. Jadi jangan dibatasi dengan uang saja. Ya, seperti di Saudi, contohnya di sini di Saudi kebetulan karena kita lagi di Mekah ini, jadi di Saudi itu memang bisa dikatakan jarang sekali suami yang memberikan uang cash untuk istrinya belanja tiap bulan. Jadi memang di sini tuh di pasar yang penuh laki-laki. Ya. Itu laki-laki yang belanja ya, mereka yang pergi belanja. Saya berapa kali temani dosen-dosen kami di sini biasanya mereka yang pergi belanja daging, mereka yang belanja sayuran untuk 1 minggu, untuk ini dia yang belanja si laki-laki ini karena di pasar tuh jarang sekali perempuan.
Nah, kecuali kalau misalnya dia ada kelebihan rezeki, dia ingin berikan uang untuk istrinya supaya dia bantu keluarganya, atau dia beli perhiasan, mungkin itu baru dia kasih uang cash. Jadi itu bisa saja terjadi. Tapi dua-duanya boleh. Ya, kalau misalnya suaminya tidak mau pusing, dia sibuk dengan kerjaan, lalu dia kasih uang bulanan ini ya, di saat senggang sang istri yang pergi ke pasar belanja, itu juga tidak ada masalah. Ya, tapi intinya terpenuhi kebutuhannya. Jadi kebutuhannya tentang nafkah ini adalah sandang, pangan, papan gitu ya Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Yang penting itu terpenuhi, boleh nggak dikasih cash. Jadi opsinya boleh dikasih cash atau nggak, boleh kita sendiri yang langsung sediain. Iya, dan di sini makanan, minuman, nah pakaian juga sama, pakaian itu yang dipakai kan. Nah, di masalah rumah tadi, kalau rumah sama kendaraan, nah ini sesuai dengan kemampuan semua. Tapi rumah itu di mana kita bisa tinggal. Jadi jangan mampu membeli rumah tapi udah kita kontrak aja terus, padahal dia mampu. Atau dia mampu kontrak rumah yang layak tapi dia kos-kosan, dengan pertimbangan dia harus punya tabungan, dia mau simpan. Nah ini juga tidak pantas gitu, karena ini masuk dalam nafkah tempat tinggal itu. Jadi selama Allah kasih kemampuan, pindah aja ke tempat yang lebih bagus selama mampu, pindah lagi ke tempat yang lebih bagus selama mampu, begitu aja terus gitu kan. Toh juga dia termasuk menikmatinya gitu. Nah ini termasuk sama dengan transportasi. Dia udah mampu pindah dari satu level kendaraan yang motor tua ke motor baru misalnya, tapi dia nggak lakukan. Ya sudahlah, begini aja biar istri saya biasa hidup sederhana. Padahal sebenarnya mampu untuk apa? Kenapa harus kita beban keluar daripada satu kenikmatan Allah yang sebenarnya kita bisa nikmati? Ya, dan di situ dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis berhubungan dengan masalah ini, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah itu suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Itu. Jadi harusnya diperlihatkan. Pernah ada sahabat hadir dalam masjid, bajunya berantakan, penampilannya kumuh. Maka Nabi dikatain, lalu Nabi SAW tanya, pertama sekali, kau punya harta enggak? Orang itu bilang, ada ya Rasulullah. Dan yang dia sebut di masa itu dianggap harta. Saya punya unta, saya punya kuda, saya punya domba. Di masa itu berarti orang kayak punya mobil kalau gitu di masa sekarang. Ada hartanya. Kata Nabi SAW, kalau gitu mana kamu tadi bekas nikmat Allah pada dirimu? Tidak boleh kita punya kemampuan tapi tidak nampak. Ini sering saya sampaikan juga di beberapa pengajian. Kalau seandainya, kalau kita mau praktikkan hadis ini ya, Allah suka melihat bekas nikmat hambanya pada dirinya, pada diri hamba tersebut. Jadi kalau kita masuk ke satu supermarket, ada anggur kualitas premium, harga 200.000 per kilo. Sama ada anggur ini kualitas A, ini kualitas B, harga 100.000 per kilo. Kita mampu belian 200.000, belian 200.000. Nikmatin itu, karena itu halal. Dan kita punya kemampuan. Jangan punya kemampuan tapi pergi ke B dengan alasan mau hemat. Ini bukan hemat pada tempatnya. Yeah. Hemat itu kalau kita membeli satu benda, mubazir, berlebihan. Kita udah punya mobil, kita beli lagi mobil, kita beli lagi mobil. Mubazir untuk apa? Yeah. Nongkrong di garasi mobil misalnya. Atau kita punya motor, beli lagi mobil, motor 2-3 motor hanya untuk model atau gonta-ganti. Ini namanya yang perlu hemat di situ. Jadi nggak perlu. Tapi kalau hemat tadi salah tempat itu kan gitu. Jadi dia harus betul-betul tepat sasaran gitu. Ya Masya Allah Ustaz. Tapi kalau misalkan bicara mengenai pemberian nafkah berupa pakaian Ustaz, itu ada acuan nggak Ustaz? Harus pakaian yang seperti apa gitu Ustaz? Ya jadi pakaian dasar yang dibutuhkan dalam kesehari-harian gitu. Kayak misalnya contoh di rumah ada pakaian, biasa orang bilang tanda kutip baju dinasnya ya, sebagai istri. Mungkin baju tidur lah ya, dia pakai, dan itu demi maslahat sang suami kan gitu. Salah satu hal yang sangat baik adalah menikmati istri. Nah ini mungkin masih jarang orang berpikir untuk itu, ya sudah dia berjalan begitu saja. Dan salah satu cara menikmati istri adalah ngobrol dengan dia, menikmatin paras wajahnya, sentuhan, cumbuan, dan juga memberikan pakaian yang kita suka sebagai suami. Jadi kita memberikan pakaian yang kita suka. Misalnya kita suka warna merah, kita suka warna hitam, model apa gitu ya. Dan tidak ada salahnya baju tidur ini pun kita yang beli kan gitu, karena kita ingin melihatnya kan gitu. Beli dan berikan kepada dia, tinggal mengenakannya. Karena kalau kita memberikan dia untuk membeli, bisa saja dia beli sesuatu menurut dia bagus, belum tentu menarik buat kita. Yang akan melihat dan menikmati adalah kita kan gitu. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa, nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Para istri kan adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian sesuai yang kalian ingini dan dahulukan diri kalian.
Suami disuruh dahulukan. Ya. Dalam hal biologis, kita pengen gaya seperti apa, kita pengen dia pakai baju apa, kita pengen dia pakai performa, kita yang memilih itu. Sehingga kita lebih semangat dalam berjumbuhan dengan dia. Gitu kan? Nah seperti itu gambarannya. Ini berhubungan dengan pakaian. Kemudian misalnya itu pakaian tidur, yang mungkin itu khas sama suami. Ada pakaian mungkin yang dia pakai sehari-hari untuk dia masak, aktivitas di rumah, jaga anak. Mungkin di Indonesia biasa ada daster, baju-baju apa itu mungkin ada beberapa lembar lah punya dia. Dan itu memang kita harus tahu ini ada masa expire-nya juga. Karena mungkin sudah luntur warnanya, mungkin ada sobek, ya gitu. Itu kan harus diganti. Ada juga mungkin pakaian sholat, misalnya mukena, sejadah, kan gitu. Itu juga diberikan yang terbaik. Dan ada juga masa-masa expired-nya. Mungkin berjalan sekian lama, kita berikan hadiah baru. Ya. Atau paling tidak dia punya 2 style, misalnya 2 style mukena, sejadah gitu kan. Mungkin daster ada 4-5 atau berapa gitu yang dengan berbagai macam motif yang menarik juga buat dia gitu ya. Ada mungkin pakaian juga yang buat menjamu tamu misalnya. Misalnya ada tamu, ada ibunya datang yang merupakan ibu mertua kita misalnya, atau saudarinya atau teman-temannya atau tetangga, dia punya busana yang dia bisa sambut dengan mereka. Dan itu membawa kepercayaan diri bahwa dia, karena dia pakai baju yang layak, dan juga membawa nama, bagi orang itu pasti suaminya baiklah ya, dengan memberikan pakaian itu kan begitu. Ada juga pakaian begitu, ada juga pakaian untuk keluar. Ya, ini nanti tinggal kita akumulasi, hitung kira-kira seperti apa kebutuhannya. Ya, ini kita harus bijaksana gitu. Jangan baju yang satu ini, ya ini baju luar ini yang kamu pakai jamu tamu, ini yang kamu pakai masak di dapur ini ya, gitu kan. Jadi seperti itu kurang lebih gambarnya masalah pakaian. Sat, kalau misalkan Sat, itu kan tentang pakaian Sat. Terus gimana Sat kalau masalah rumah? Kadang-kadang kan ada aja nih perempuan itu yang kurang nyaman, mungkin tinggal di kontrakan, tapi si suami hanya mampu di kontrakan yang kecil gitu. Itu gimana Sat? Itu makanya kembali seperti tadi masalah nafkah yang ditanya sama Rama itu. Jadi sebenarnya seorang istri itu, calon istri, dia sudah harus tahu kondisi suaminya seperti apa. Kan biasa itu ditanya ya, awal datang mau melihat nazar syari misalnya, ditanya oleh calon mertua pekerjaannya apa, income-nya berapa, itu biasa aja. Nanti tinggal di mana? Iya, nanti tinggal di mana. Kan kita jelaskan apa adanya. Yang paling bagus jujur. Makanya dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fi sarahatin raha. Di setiap transparansi itu ada ketenangan. Apa adanya. Saya saya bekerja di sini, kemampuan saya sekian tiap bulan, saya bisa memberikan nafkah dari misal 5 juta, income saya adalah 4 juta, sana 1 juta juga mungkin saya butuh untuk bensin saya, transportasi saya dan seterusnya. Kemudian mungkin saya sekarang bisa kos-kosan, nah ada kos-kosan yang saya sudah jadikan pertimbangan, sekarang saya tinggal di sini, kalau saya sudah nikah saya akan pindah ke sini, ini alamatnya, ini foto-fotonya misalnya sebagai bukti. Atau saya akan coba pindah ke kontrakan yang seperti ini. Sampai batas waktu Allah bukain saya rezeki, baru saya bisa beli rumah. Nanti kami akan diskusikan kembali. Jadi apa adanya disampaikan. Nah itu akan sangat nyaman gitu ya, dibahasakan dari awal. Kalau itu sudah disampaikan, dan sang istri sudah tahu, tapi ternyata berjalan waktu sang istri tidak mau menerima, itu sang istri yang salah. Kan gitu. Dan dia boleh sebelum nikah lebih detail. Misalnya si calon istri sama ayahnya melihat kos-kosan itu. Ya, meninjau lokasi, melihat oh ya ini memang layak, atau kontrakan itu tanpa harus ada si calon suami misalnya, kan bisa saja dikasih alamat dan dia melihat misalnya, itu kan cukup ya. Jadi dia sudah detail tahu semuanya, ya, kemudian dia tinggal bersama-sama. Sekali lagi kalau memang niatnya ikhlas karena Allah, pasti semua akan berjalan dengan baik. Nah, tetapi kalau misalnya terjadi kasus si suami ini punya kemampuan tadi ya. Seperti saya sempat singgung, dia misalnya punya kemampuan, tapi dia bilang kita kos-kosan aja. Dia sebenarnya mampu, bukan cuma kontrak, beli rumah pun dia mampu. Tapi kadang-kadang ada orang begitu, subhanallah, secara kejiwaan tadi diambil dari mana prinsip itu. Tapi saya pernah dengar itu ya, sebenarnya orang mengatakan supaya istri saya tidak tamak dengan harta saya atau pendapatan saya, supaya dia belajar dulu hidup susah. Untuk apa kalau mampu hidup nyaman? Toh juga dengan nyamannya istri di rumah, terlindungi dengan baik, dia rasa nyaman, apalagi kita bisa memberikan lebih baik daripada apa yang ayahnya berikan. Dari tempat tidur, dari lemari, dari pakaian, dari furniture di rumah, termasuk pantry-nya, dapurnya dan segala macam. Itu kan akan dia lebih nyaman di rumah. Kenyamanan ini akan membuat pelayanan maksimal. Itu secara otomatis. Masya Allah nih, makanan sudah, minuman sudah, pakaian sudah, rumah juga sudah, Sat. Kendaraan, Sat. Gimana, Sat? Tentang kendaraan, Sat. Ya, kendaraan itu masuk dalam umumnya nafkah juga.
Jadi selain suami juga bisa menggunakan untuk transportasi dia kerja, silaturahim keluarga, dia juga keluar sama keluarganya, dia penuhi kebutuhan. Kalau pokoknya makin terbuka pintu rezeki, makin buka juga pintu itu. Tidak ada salahnya, seperti Nabi SAW juga menyiapkan untuk Ummahatul Mukminin unta buat mereka gitu kan. Dan itu setahu saya ya, sebatas ilmu saya itu memang dia di setiap rumah Nabi SAW itu ada untahnya itu. Berarti setiap rumah itu kayak ada transport, ya ada mobilnya gitu ya. Maka diberikan. Nabi SAW itu tidak pernah perhitungan dalam masalah seperti ini. Sehingga mereka kalau ada kebutuhan-kebutuhan dasar harus keluar rumah, mendesak, maka itu bisa saja pergi. Ya. Tapi kalau belum mampu, sekarang mungkin orang pakai transportasi online, oke lah, masih nggak masalah gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan. Tapi ini jangan luput dari kita. Ya, jadi ada juga waktu kita bersama-sama dengan keluarga, kalau masih bisa motor-motor, kalau sudah mampu mobil-mobil gitu kan. Mobil itu pun misalnya sudah sangat tua, kemudian dia mau diganti yang baru dan punya kemampuan, dia ganti demi untuk dia dan keluarganya, itu adalah hal yang sangat baik. Insya Allah. Ustaz, mungkin Ustaz ini sebagai penutup Ustaz. Saran dari antum Ustaz, ini kan masih banyak Ustaz, laki-laki di luar sana sang suami ini pelit sama istrinya masih banyak tuntutannya sama suaminya Ustaz. Perhitungan. Iya, perhitungan. Nasihat dari antum gimana Ustaz? Ya, satu-satu mungkin ya. Kalau dari suami, saran kami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus menjadikan justru orang yang di skala prioritaskan, yang menikmati hasil keringat dia adalah istri sama anaknya. Baru kemudian kerabatnya, baru kemudian orang lain gitu ya. Dimulai dari hal yang diwajibkan dari nafkah sudah kita rincikan, kemudian sisanya tambahan. Kayak misalnya tidak ada salahnya seorang suami memberikan hadiah lagi kepada istrinya, jam tangan kah, baju kah, parfum kah, tambahan dari nafkah itu. Selama Allah berikan dia rezeki, maka itu sangat baik. Karena Nabi SAW mengatakan tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Itu salah satu kata kunci orang saling mencintai karena sering memberikan hadiah. Maka itu poin yang harus betul-betul digarisbawahi. Bagaimana dia berbagi dengan masalah itu. Nah, jadi dia bertakwa kepada Allah SWT. Dan kalau dia tidak mampu, dia komunikasikan yang sehat. Saya istrinya butuh beli handphone atau mau membantu keluarganya. Dan memang dia tidak mampu. Kalau dia mampu, dia kasih. Kalau dia tidak mampu, dia bahasakan, saya belum mampu sekarang. Keadaan saya. Bisa nggak? Mungkin insya Allah di saat Allah bukain, doain saya akan bantu. Gitu kan? Dan perlu digarisbawahi, dalam masalah memberikan nafkah ini adalah sedekah yang paling afdal kan. Dan puncak tertinggi dalam bab sedekah, yang istilahnya orang dermawan sekali itu adalah tidak pernah menolak orang yang memintanya. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya hadis Anas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW itu kalau tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Ini memang paling berat ya. Karena setiap orang minta kita tidak nolak. Tapi itu puncak kedermawanan di situ. Dan itu puncak daripada pahala sedekah. Jadi memang orang akan mengulurkan tangan minta walaupun orang yang sama. Nah, mungkin ada orang mengatakan, saya kan sudah kasih istri saya sudah kasih anak saya sudah kasih saudara saya, tapi masih minta lagi. Baik, orang minta karena butuh, kan gitu. Kalau orang tidak butuh, nggak mungkin minta. Dan fahami poin ini. Kita memberikan kepada orang yang sama yang minta. Dengan orang baru bedanya apa? Sama saja, karena intinya kan kita bersedekah. Jadi nggak usah perhitungan dalam masalah itu. Nah, gitu. Dan kalau dia tidak mampu dari dia komunikasikan yang sehat. Itu satu sisi sebagai suami. Dan ingat, loyalitas akan muncul, cinta, kasih sayang, perhatian, pengorbanan justru kena loyalitas itu. Nah bagi istri yang masih suka nuntut gitu kan. Kalau kita lihat kasusnya, kalau emang dia butuh, suaminya mampu tapi suaminya pelit, dan dia nuntut haknya. Ini kasus terjadi pada Hindun radhiyallahu anha, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di Mekah ini dulu. Kan gitu. Waktu mereka masuk Islam di fase pembebasan kota Mekah, Hindun langsung mengeluh kepada Nabi SAW. Abu Sufyan orang kaya, pemimpin Mekah. Tapi Hindun mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit. Ya, begitu dalam hadis Bukhari. Dia tidak memenuhi kebutuhan saya, dia cuma mau tahu datang sebagai suami dilayani. Pertanyaan Hindun, boleh nggak saya ambil hartanya diam-diam? Karena orang ini mampu tahu, tapi nggak mau tahu makanan, minuman, tidak mau tahu, cuma mau tahu datang makanan ada dari mana. Nggak ada uangnya. Maka boleh nggak saya ambil hartanya? Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Ambillah hartanya secara ma'ruf. Maksudnya yang merupakan hakmu saja. Nggak boleh lebih. Kalau lebih jadi mencuri. Tapi saking sulitnya suami mampu tapi tidak mau perhatian sama istrinya, sampai istri dibolehkan begitu. Ini juga jangan terlalu dilebarkan ya, sehingga dianggap seorang istri semua boleh mengambil mencuri uang dan mencuri. Dan itu bukan. Tetapi ini di saat suaminya punya kemampuan dan betul-betul yang kewajiban dia tidak dijalankan.
Nah itu kalau misalnya dia butuh dan memang betul-betul kebutuhan dasar dia dan suaminya mampu tapi tidak mau memberikan. Nah tapi kalau dia tuntut, sementara suaminya sudah baik, sudah memenuhi semua kebutuhan, tapi karena pergaulan dia dengan teman-temannya, wah teman-temannya terlalu glamor lah sana sini, terus dia tuntut suaminya sebagai, dia mau suaminya menjadi seperti suami temannya, maka ini tidak boleh. Ini haram hukumnya, gitu kan? Dia bebankan suaminya di atas kemampuan dan suami punya hak untuk menolaknya. Allahu a'lam. Masya Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata Ustadz nih. Dan ini harus diingat nih teman-teman semua ya. Royalitas menciptakan loyalitas. Masya Allah. Nah tadi sudah kita bahas tuh semuanya. Poin tentang bagaimana kita memberikan makan, minum. Apalagi tadi? Pakaian, tempat tinggal dan rumah. Tempat tinggal dan transportasi. Oh, transportasi yang terakhir. Sama rumahnya. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz Barakallahu Fik atas nasihat dan